jamah kami, baharui kami, ku mau seperti Engkau. Haleluya. Sebentar kami mau dengar firman. Urapi pendengaran kami, Bapa. Urapi hati kami, Roh Kudus. Ambil alih seluruh hidup kami. Ambil alih seluruh ibadah kami. Disenangkanlah hati-Mu lewat setiap pujian penyembahan kami. Berkatilah kami lewat firman-Mu yang sebentar kami akan dengar. Dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus, beracara sepenuhnya di tengah kami. Kami siap mendengarkan firman Allah. Haleluya. Bapak Ibu yang siap mendengar firman Tuhan bersama kita katakan amin. Amin. Salam Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, kebersamaan kita pagi hari menjelang siang ini. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Baik Ibu Bapak yang diberkati Tuhan, tema kita hari ini masih berkaitan dengan khotbah-khotbah sebelumnya ya, yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Nah Ibu Bapak Saudara sekalian, bahwa hal yang terpenting adalah bagaimana kita melaksanakan apa menjadi kerinduan Tuhan. Nah, dan saya tetap ingatkan kita dan firman Allah mengajar kita bahwa dasar dari kekristenan kita berbicara tentang kasih. Dan kita sudah banyak mendengar, belajar tentang kasih Ibu Bapak yang diberkati Tuhan. Dan khusus tema kita hari ini sama-sama kita baca 1, 2, 3. Kasih kepada keluarga dan saudara seiman. Nah, bagaimana kita mempraktekkan kasih kepada keluarga kita dan juga kepada saudara seiman kita. Nah, Ibu Bapak, menurut Alkitab, kasih kepada keluarga dan saudara seiman bukan sekedar perasaan yang hanya ada di hati, ya, melainkan sebuah komitmen, tindakan nyata, dan perintah Allah yang berakar pada kasih Kristus. Kasih ini mencakup tanggung jawab, memelihara, melindungi, dan melayani satu sama lainnya. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kalau saya mengasihi keluarga saya, maka Bapak Ibu saya harus bertanggung jawab memelihara keluarga, bukan menelantarkan mereka, bukan mengabaikan mereka. Yang penting aku senang, yang penting aku happy, lalu keluarga semua berantakan, keluarga tidak terpelihara dengan baik. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sebagai orang tua, baik posisi kita sebagai bapak, sebagai ibu dalam rumah tangga, kalau kita mengasihi keluarga kita, maka yang harus kita lakukan, kita bertanggung jawab memelihara keluarga kita, tidak mengabaikan mereka, tidak membiarkan mereka. Itu sebabnya saudara sekalian, 1 Timotius pasal yang kelima ayat 8 berkata, dengan keras, tetapi jika ada orang yang tidak memelihara sanak saudaranya, tidak memelihara keluarganya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad
dan lebih buruk daripada yang tidak beriman. Ini menunjukkan bahwa memelihara, merawat keluarga adalah wujud dari iman. Dan itu adalah praktek kasih kita kepada keluarga. Katakan amin. Nah, jadi Bapak Ibu, itu sebabnya yang melayani di mimbar atau jemaat sekalipun yang belum terlibat pelayanan harus mengerti hal ini. Maka Alkitab berkata, seorang yang melayani haruslah orang yang sudah dewasa, sudah bertobat, bukan yang baru bertobat, apalagi yang tidak bertobat. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, lalu orang bilang, udahlah kita naikkanlah dia jadi sintua, angkatlah dia jadi sintua, jadi pelayan di gereja supaya dia bertobat. Sementara pekerjaannya menelantarkan keluarga. Pagi-pagi sudah dilapo, duduk-duduk sampai jam 10. Setelah itu dari sana dia keliling ke mondar-mandir sampai sore. Sore masuk lagi dia dilapo, minum tuak, 3 kong, makan tambul, pulang jam 11. Di rumah anak-anak gak ngerti mau makan apa, karena memang tak ada. Bagaimana kita mau menunjukkan kepada dunia ini bahwa Kristus ada di dalam kita? Alkitab katakan orang seperti ini justru orang murtad ini. Lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Jadi bapak-bapak yang ada di sini, ibu-ibu yang ada di sini, jangan sampai keluargamu terlantar. Karena saking asiknya kau main TikTok, main handphone, main HP. Anak-anak bilang, mama, makan apa kita hari ini? Lalu mamanya bilang karena sibuknya dia, udahlah makan apa aja yang ada di situ. Apa yang ada memang tak ada apa-apa. Saudara sekalian, kasih kepada keluarga itu harus tetap kita jaga, kita pelihara. Yang setuju katakan amin. Ya. Akibat menempatkan tanggung jawab besar tinggi dalam mengasihi dan merawat keluarga, maka kewajiban memberi nafkah, merawat keluarga itu tanggung jawab kita. Sebabnya bapak-bapak GB Sukacita Paindoan, kalaupun engkau bisa duduk di lapo sebentar saja, jangan kau menjadi penghuni lapo abadi di situ. Amin. Sehingga boleh membangun hubungan dengan orang-orang sekitar boleh, tapi jangan kau menjadi duduk abadi di situ. Yang punya lapo belum bangun, parlapo ngai dia madungoy, musik menutup lapo nai malam nai. Pikirkan keluarga. Bagaimana supaya keluarga ini makin maju secara ekonomi. Yang mau menikah anak-anak muda, jangan ikut-ikutan dengan pola-pola orang-orang tak benar di luar sana. Bapak-bapak yang tak benar itu. Kau mesti buka pikiranmu. Buka pikiranmu. Saya selalu bilang begini, orang sekarang udah holalau muda pengalau tu bulan. Dungi mulak museng, lalak mau landai paiduan. Merasa ngabong beho ngahebat to iseroa kita do siswa bulu di paidoanon. Tapi hidupmu tak berubah, ekonomimu tak berubah, salawarmu pepelu-pelu terus, anak-anakmu ngences apa. Tak peduli kau, jangan. Kita mesti sudah berubah. Amin. Haleluya. Jangan sengsarakan keluargamu. Kau asik maridi. Mulai jam 8 malam. Lumayan bagus suara. Stres orang mendengar. Kalaupun bagus, jangan kau tunjukkan di situ. Bagus kau melamar jadi artis, melamar di tempatnya Agaminong,
Kalau memang bagus suaramu, penyanyi di situ dibayar. Karena apa? Saya melihat banyak orang susah karena gak bertanggung jawab laki-lakinya. Ibu-ibu pun sekarang jangan ikut-ikutan main di media sosial terus. Sedikit-sedikit kau main media sosial. Kalau itu usahamu supaya laku, puji Tuhan, kau tampilkan di situ. Tapi ini tak ada perlunya kau tampil di situ. Sibuk kau di media sosial, tapi tak ada manfaatnya bagimu. Ada orang jualan di media sosial, puji Tuhan, dia dapat cuan dari situ. Haleluya. Ya, jadi Bapak Ibu, kasih suami istri. Suami diperintahkan mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Berkorban, bukan omon-omon. Holong doro aku tuh, I love you. Full inamuseng no. Fullnya di mana? Nanggo mangalang misok pedeknya diajak ko. Ya berdua bersama. Haleluya. Hola sasada hodi lapoi maridi dohot akalah. Bapak Ibu saudara sekalian, kasih suami istri. Suami harus memperhatikan istrinya, peduli dengan istrinya. Jangan ada pembiaran. Amin. Boy marmia-mia, boy ni stream kering kerontang, kayak kemarau panjang. Retak-retak nama buting buhine. Haleluya. Nakinata mangalang suk ni baby doho. Suk ni biang, suk ni uluk, sudi alangi ho. Apa stream di jabu bulamon nati nutung, oh haci nai porsuk nai. Haleluya. Peran orang tua dan anak. Orang tua bertanggung jawab kepada anak-anak, itu kasih. Anak-anak hormati orang tuamu. Jangan menganggap sepele dengan orang tuamu. Haleluya. Kasih kepada saudara seiman. Saling mengasihi seperti Kristus. Kita baca firman Tuhan, yuk Bapak Ibu saudara sekalian. Firman Tuhan dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat 10. Roma pasal yang ke-12 ayat 10 dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam apa? Memberi. Kita ulang sekali lagi, mohon maaf. 1, 2, 3. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Kasih Kristen tidak berhenti pada pengakuan iman, tetapi dinyatakan dalam relasi sehari-hari, terutama dalam keluarga dan tubuh Kristus. Itu sebabnya sangat keras tulisan Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat-jemaat, apalagi para pelayan-pelayan Tuhan, kalau mereka mengabaikan keluarga, menelantarkan keluarga, itu sama saja orang murtad, orang yang tidak mengenal Tuhan. Maka harus persyaratan utama untuk jadi seorang penilik jemaat dalam Alkitab adalah orang yang dapat mengayomi, memelihara, bertanggung jawab atas keluarganya. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya, concern pada keluarganya dia. Bagaimana membangun keluarga. Bapak-bapak di sini, ketika saya mengajarkan tentang pernikahan, maka sering saya sampaikan bahwa itu adalah Alkitabiah. Kepala, suami itu adalah kepala. Kenapa disebutkan kepala? Karena suami yang memikirkan bagaimana keluarga ini 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, dan seterusnya.
Kita yang harus berperan paling utama, membawa keluarga kita makin maju, bukan istri. Istri sifatnya menopang, mendukung. Itu sebabnya jangan sampai kita terlena dengan pengaruh dunia yang membuat kita seakan-akan lumpuh dan tak berdaya. Mulailah Bapak Ibu. Mulai. Pikirkan, doakan, dan bertindak. Jaga diri. Supaya kita bisa mengalami peningkatan, kemajuan. Baik secara finansial atau secara ekonomi. Naik terus ekonomi kita. Amin Bapak Ibu. Nah, bagaimana wujud kasih persaudaraan yang tulus yang harus kita praktekkan dalam keluarga dan pelayanan gereja? Pertama, sama-sama kita baca 2, 3 ya. Memiliki apa? Hubungan yang hangat. Amin. Amang si hotang hangat do hubunganmu do inang dan ngali. Puji Tuhan. Ya, saya parwao do hamu sering bocengan. Sipatado ko kamu pegang gonting abang. Abang tak pargeo. Ikon hangat do hubungan. Amin. Ya, molo murahamu senyum. Dakola tuhalaha senyum munai. Ya, unang sampai di baik kalilah suamimu. Inna buruani halak tu stream. HP dalam mati nasohodo. Ya. Jangan orang memuji kita baik. Istri juga harus merasakan kebaikan kita. Unang istrinya lahan menikmati kebaikan. HP istri niba ni abayo. Ya, terlantar. Ngali-ngalian. Jadi tolong jaga hubungan suami istri. Amin. Tetap apa? Hangat. Marsi gorgor sama-sama. Iya. Unang ngali-ngali dah. Ikom marsi gorgor do. Ya. Nauji marsi gorgor sonari tetap marsi gorgor. Menyala abangku. Ikoni dotong. Wa unang najului meredu. Sude aka tantangan hambatan diteroboso demi berjumpa dengan jantung hatiku nimmu. Habis sonari jantung ni pisang nama dianggap po. Aduh luar biasa. Jangan, harus marsi gorgor. Amin. Hubungan dohot anak-anak jaga. Jangan sampai dingin hubungan dengan anak-anak. Akan nama tua pehamu akan nama tua tetap hubungnya muda dana. Bangamar rumah tangga be nggak apa-apa bangun terus hubungan. Ai hai kirimi mananga tua pola hubungan nih hubungi terus. Hangat terus. Bagaimana supaya hangat? Marsi gorgor. Ya. Kembali Bapak Ibu itu perlu dibangun dalam keluarga. Di gereja pun begitu. Hubungan kita satu dengan yang lain jangan sampai ada yang dingin. Jangan sampai ada pembiaran dingin. Alkitab berkata bahwa sungguh alangkah baik dan indahnya. Boleh kita baca dulu Mazmur 133:1. Semua kita membaca Bapak Ibu 1, 2, 3. Nyanyian Ziarah Salomo. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan apa? Rukun. Di mata Tuhan, gereja yang sangat disukai Tuhan bukan karena gedungnya ratusan miliar atau triliunan. Aset gereja itu gerejanya aja 500 miliar. Di dalam lagi apalagi aset mereka bukan itu. Jumlah jemaahnya 10-50 ribu.
Tapi apakah masih ada kehangatan persaudaraan di gereja itu? Itu yang Tuhan cari, Bapak Ibu. Di mata Tuhan itu gereja yang indah. Di mata Tuhan itu gereja yang berkenan di hatinya. Bukan saling membiarkan satu dengan yang lain. Alkitab berkata kita ini saudara satu dengan yang lain. Saudara di dalam Kristus. Kita adalah anggota keluarga kerajaan Allah. Haleluya. Itu sebabnya harus kita tunjukkan persaudaraan kita itu. Dengan apa? Hubungan yang hangat. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, beranjak dari kursimu. Temui saudaramu. Jangan ada pembiaran terhadap saudaramu. Kalau saudaramu datang itu tidak datang ke gereja, ibu-ibu, so nasuro dong aku sia merminggu. Unang dok kenalok mesi mati dan juga leni mas jangan. Mulai sekarang ibu-ibu bergerak, jangkau ibu-ibu yang tidak datang sekarang. Chat dia, ijabu doho puang, ijabu buan migoma, rak mengalah kamu bahasa soroho kida, hodo besti-bestiku, masih lama mereka, ayo, amin. Bapak-bapak pesongoniku bergerak dohita. Gudang bapak-bapak Nasoro, ayo mulai sekarang. Mulai bergerak. Sada menjangkau sada. Atau kalau enggak dua menjangkau satu. Ahita non, ita masa dalan. Asata kunjungi Josia. Dan boleh kau seboto oku. Bergeraklah Bapak Ibu. Bergerak bersama. Pemuda juga begitu. Harus ada kehangatan. Dalam gereja kita ini. Molosoro hapiau dilului do. Haleluya, tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Molosongonita tu keluarga tadang tarida na kota songon nasoro. Telului mang di dia do naingi. Di dia do modo mitu wado songon dia di kita gelisah. Apalagi anggota famili Altarta. Jadi rame-rame hamulau tu jabunisya. Daripada seolah nama notot toko kamu. Haci si malolong mono. Atau. Terus solok disini. Meredunimu nama mamer. Alesa dipaksa. Lebih bagus ayo kita beranjak. Ise dong ngata. Anggota gereja nadong di Efata Nasoro tusi maitalah. Goreng gadong tabuat tu si makan bersama. Lah curoh, roh mau asa maju ibadah tadi FA do gereja tetap. Haleluya. Amen. Gereja dan keluarga seharusnya menjadi tempat yang aman untuk bertumbuh dan dipulihkan. Kasih yang hangat menciptakan suasana penerimaan dan keterbukaan. Kemarin aku ngomong dengan seorang bapak di rumah makan kita. Dia bilang, aku tadinya di gereja Pentakosta. Tapi karena aku pernah salah, melakukan kesalahan. Jadi takut aku mencari gereja Pentakosta. Kenapa? Nanti aku dibicarakan di situ. Jadi bahan pembicaraan nanti. Ku carilah gereja lain. Di mana gereja itu tidak ada gosip-menggosip di situ. Saya bilang, aduh sayang kali lah kau. Ya, iya mang karena itunya. Kusadarinya kesalahanku. Aku berdosa. Tapi daripada nanti orang berdosa juga karena aku terus aku nanti dibahas. Udahlah. Saudaraku sekalian, maka hal ini merupakan perenungan bagi gereja. Gereja itu saya selalu ingatkan kita adalah tempat ibaratnya mobil yang rusak dibawa ke bengkel,
Maka gereja itu seperti bengkel, memperbaiki yang rusak. Kita semua adalah orang-orang yang rusak, yang terus diperbaiki oleh Tuhan melalui firman-Nya. Kita dibaharui dari sehari ke sehari, diperbaiki terus sampai kepada kesempurnaan. Haleluya. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, ini perlu kita renungkan baik-baik. Jangan sampai orang takut masuk gereja karena apa? Dia tahu di gereja itu ada tukang-tukang gosip. Jangan. Siapapun kita mesti sadar, kita punya kekurangan, punya kelemahan. Tak ada orang yang sempurna. Itu sebabnya Bapak Ibu bangun relasi yang peduli, bukan acuh tak acuh. Sediakan waktu dan perhatian bagi sesamamu, bagi keluargamu. Haleluya. Bagi keluarga kita pun yang masih ada abangnya, adiknya, itoknya. Kan sekarang kita bisa membangun komunikasi melalui melalui telepon atau melalui WhatsApp dan sebagainya. Bangun itu Bapak Ibu. Hubungi mereka supaya ada hubungan yang bagus, hangat terus satu dengan yang lain. Di gereja pun harus seperti itu. Jadi mulai dari sekarang FIFA kita bergerak mengingatkan saudara-saudara kita yang lain yang sedang tertidur, banguni. Dungo. Amin. Amin. Jemulano ngadong bena bergerak dah. Aboy bergerak no. Ya, piga nasorodo ngata, telu, piga hita, onom. Oh, dua-dua mahita, ho tusan, hami tuson, Allah ho tuson. Terjangkau semua. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, jangan acuh tak acuh, tapi harus membangun relasi yang peduli. Oke, yang kedua, Ibu Bapak Saudara sekalian, bagaimana wujud kasih persaudaraan yang tulus kita nyatakan. 2, 3 ya, memiliki apa? Sikap penuh hormat. Nah, hendaklah kamu saling mendahului dalam apa tadi? Memberi hormat. Kasih sejati menghargai orang lain lebih tinggi dari diri sendiri dan menganggap orang lain lebih utama. Bapak Ibu Saudaraku, saya mau tetap ajarkan kita, jangan menjadi orang Kristen seperti ahli Taurat, orang Farisi. Nah, orang Farisi menganggap ibadahnya lah, hidupnya lah, agamanya lah yang paling benar sedunia. Lalu menganggap agama lain itu kafir. Tuhan Yesus nggak ajarkan kita seperti itu. Justru Yesus menteror, mencela orang-orang yang seperti ini. Tuhan bilang apa? Jangan kau seperti orang Farisi. Mereka mohon maaf, Yesus bilang apa? Seperti kuburan. Di luar dipoles putih, bagus, indah, tapi di dalam tulang belulang. Orang Farisi kalau berdoa, puji Tuhan, mau lihat Tuhan, terima kasih Tuhan, aku nggak sama seperti dia, malasnya dia ke gereja, kalau aku rajin nyaku Tuhan. Ibadah minggu, ibadah FA, ibadah doa, ibadah puasa, ibadah-ibadah yang lain, aku ikutinya Tuhan. Nggak kayak dia, nggak pernah kasih persepuluhan. Kalau aku rajinnya aku Tuhan. Nggak kayak dia, nggak pernah puasa. Aku rajinnya aku puasa Tuhan. 2 kali seminggu puasanya aku. Jangan. Soal ibadahmu dengan Tuhan, itu kita dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya. Jangan sampai kita merendahkan orang lain.
Bahkan saya mau katakan kepada kita semua, kita harus belajar. Orang bijak dulu kita belajar di sekolah, ada kata orang bijak, padi makin berisi makin apa? Menunduk. Ya, makin apa? Menunduk. Padi yang kosong apa? Pas satu banai dokon. Medirgak. Udah satu-satunya di gereja. Udah WL na jago. Udah singer na jago. Udah perjamita na hebat. Tanggodakan asing naik. Jangan. Justru kalau kita berisi, kita banyak diam. Yang nampak itu adalah perbuatan kita. Haleluya. Haleluya. Bukan cakap kita yang banyak, bongak. Perbuatan kita lah diam-diam. Beli kursi 200 pieces. Dari siapa itu dapat perli buat dapat game? Muido. Haleluya. Berbuat. Itu padi yang berisi. Bukan cakap banyak. Sadong ibu tepat di tau marjamita. Jago dah marjamita. Jangan banyak cakap. Sikap hormat mencerminkan kerendahan hati dan kedewasaan rohani. Sikap hormat, ibu-ibu hormati suami. Jangan bilang nggodang dapat cari aku kok. Makanya saya nggak setuju loh TikTok sekarang itu. Bapak ibu perhatikan ya. Ibu-ibu holana mengalupangi suaminya di TikTok ikat salah. Ya. Itu enggak membangun itu. Ya tuh kodo kaleng-kaleng. Pasak kodo tadu Tuhan. Banyak kali korban bapak-bapak di TikTok itu kulihat. Lama-lama nanti anak-anak ini meniru. Si pasako dah habis suami ini bagi sudi menungan tuh 5 tahun 10 tahun yang datang. Sama renguk benona kamama. Aduh Tuhan. Dalam hatiku kan itu coba. Yang apa namanya itu tahe. Yang kerjaannya di situ apa? Konten kreator itu yang membangun lah, dikit-dikit pasang, adong don, ipaltap, isua pemakanan, iumahon, aduh Tuhan. Jadi Bapak Ibu hormat itu perlu, menghargai orang lain itu harus, amin. Mau gereja apapun itu, jangan bilang ikut di gereja Betel loh, anggoso masuk ke gereja Betel tang tu surga, ini tertulis. Anggo soro tu gereja nabi dak tu surga. Ini yang tertulis. Alai di dok anggo soro tu Tuhan Yesus. Anggo soporsia tu Tuhan Yesus. Kalau tidak percaya Yesus, tidak terima Yesus, ada dalam Alkitab. Buktihon kalau kau benar-benar bertumbuh imanmu. Kau lebih banyak diam tapi kerja. Gak banyak cakap. Tunduk sama gembala. Hormat sama gembala. Pimpinan itu orang yang berisi iman. Itu orang yang dewasa iman. Bukan tanduk tapi tunduk. Bukan menanduk tapi tunduk. Itu firman Tuhan. Anak-anak kalau kau benar berisi imanmu, kau tunduk sama orang tua. Hormat sama orang tua. Alkitab katakan, hai anak-anak hormatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Efesus 6:1. Saudara sekalian, sikap hormat mencerminkan kerendahan hati dan kedewasaan rohani. Kalau kau sama pimpinanmu saja kau tak hormat, apalagi sama yang lain. Apalagi sama bawahan. Latih diri untuk menghargai perbedaan dan menghormati setiap pribadi sebagai ciptaan Allah. Jadi nggak ada jemaat GB yang mengkapir-kapirkan. Ya, menganggap rendah orang lain jangan. Menganggap gereja lain sesat jangan. Mari kita tunjukkan lewat perbuatan kita. Haleluya. Ya, rumah tangga harus saling menghormati.
Suami istri harus saling menghormati, menghargai. Itu menunjukkan bahwa kita rendah hati, dewasa dalam rohani. 3, terakhir, bagaimana sikap kita Bapak Ibu? Wujud kasih persaudaraan yang tulus di keluarga, di tengah gereja. Ya, itu sebabnya sekali lagi sebelum masuk poin 3, saya ingatkan kita satu dengan yang lain di gereja ini harus tetap saling menghargai, saling menghormati. Ya, anak muda hormati yang lebih tua. Orang tua hargai anak-anak yang muda. Harus tetap terbangun seperti itu. Jangan mentang-mentang kayak ibu gembala. Dia ibu gembala, oh posisi di atas. Lalu sesuka atau semena-mena, hei temannya ha, kejoh. Opungnya ha, bojo cuci tangan. Enggak. Ada panggil inang. Inang muda, nang tulang, nang boru. Nang opungnya. Itu menunjukkan kosong kita, nol. Walaupun posisi ibu gembala, posisi umur lebih tua, tetap harus menghargai yang muda. Amin Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Ya. Jadi latih diri kita. Ke poin yang ketiga sama-sama. Kesehatian yang erat. Kasih persaudaraan bertumbuh dalam kesehatian atau kesatuan hati. Nah, kesehatian yang erat. Kesatuan tidak berarti seragam. Ya, tidak selamanya mesti seragam. Lalu kalau sudah seragam, ini sudah sehati. Itu bagian dari kesatian. Gak salah seragam, bagus. Tapi berwarna-warni juga bagus. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, apalagi merah, kuning hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi. Ciptaan Tuhan itu berwarna-warni juga bagus. Ya, kesatuan tidak berarti seragam. Kalau bisa beli seragam, puji Tuhan. Tapi searah dalam kasih dan tujuan, searah dalam kasih dan tujuan sebagaimana doa Yesus dalam Yohanes 17 ayat 21. Nah, berkeluarga pun begitu Bapak Ibu. Bukan harus couple bajunya. Udah sehati kalian ya. Tapi prakteknya yang harus kita lihat bagaimana sehari-hari mereka. Apakah sehati membawa keluarga ini makin maju. Atau satu mendayung ke kiri ibarat naik perahu. Pak Sudarsono sama istri mendayung mereka berdua. Di Danau Toba khususnya di Lumban Bulbul. Ada mendayung ke kiri, ada mendayung ke kanan. Kira-kira gimana jadinya itu Pak Sudarsono kalau begitu? Pak Sudarsono mendayung ke kiri, dayung. Yang satu lagi mendayung beda arah. Akhirnya muter-muter di Danau Toba, tenggelam akhirnya. Ngeluja BPA mana sida. Roma musengobak otiksu, tenggelam. Nah, kenapa? Itu sering terjadi Bapak Ibu dalam rumah tangga kita orang Batak. Bukan tidak diberkati Tuhan. Bukan tidak kasih Tuhan, bukan tidak dinyatakan. Tapi karena nggak sehati. Saya ada ulana mengaltu. Saya ada macari. Wah, ma perlu luna. Ulana mengaltu. Adongi bereng godok-godok altu. Lewat museng tape altu. Lewat museng sate altu. Bagaimana cara? Maka harus sehati. Amin. Amin. Haleluya. Satu tujuan, satu arah. Mari kita bawa keluarga kita untuk lebih baik ke depannya. 2026 keluarga kita akan semakin maju.
Itu harus kita lakukan Bapak Ibu. Kesehatian memperkuat kesaksian gereja di tengah dunia. Pelihara damai dan kesatuan. Utamakan kasih di atas kepentingan pribadi. Jadi Bapak Ibu Saudara, kesehatian harus kita bangun. Pelan-pelan Tuhan harus sehati. Tujuan kita membawa gereja dan pelayanan ini terus maju, memenangkan jiwa-jiwa yang terhilang supaya diselamatkan dan kita persembahkan kepada Tuhan, supaya makin banyak jiwa-jiwa yang tergembala dengan baik, bukan sekedar mendaftar di sebuah gereja atau di gereja ini tapi dia tidak bertumbuh rohaninya. Bukan itu tujuan gereja, tapi gereja adalah tempat di mana kita terus dibina, diajari, dibimbing, terus mengalami pertumbuhan rohani supaya dewasa secara rohani. Itu tujuan kita. Ketika Yesus nanti datang, kita sudah siap menyongsong kedatangannya, menjemput gereja, mengangkat gereja, mengangkat orang-orang percaya, saudara dan saya. Haleluya. Maka semua kita harus sehati menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus, mengerjakan pekerjaan Tuhan. Lihat tangan di situ di kepal. Nah, coba yang nomor 3. Ya, tangannya di kepal itu kan. Nah, bersama kita harus bersama-sama bergerak. Gak boleh hanya si A, si B, si C, tapi keseluruhan kita. Kesatuan sekali lagi tidak berarti seragam, tapi searah, ya. Kesehatian memperkuat kesaksian gereja di tengah dunia. Itu sebabnya Bapak Ibu, di gereja kita ini pun harus bangun kesehatian. Unang do molondo ka sa ulom marulau tulangi papituwo do marpesta dohot. Itu mendaftar. Ini harus pesta atau di langit papituwo do dawa. Amin Bapak Ibu. Ya. Amin. Bayak ko matulangi papituwo do muli boruna dohot. Ale do kamu sa gereja. Dekya ito poto. Mari Bapak Ibu, buktikan bahwa kita sehat. Gereja mula-mula itu cepat bergerak dan berdampak besar karena sehati loh. Lihat gereja, baca Kisah Rasul pasal 2 itu. Mereka betul-betul berdampak besar. Karena apa? Dilihat sehati. Dan ada pergutu-gutu di sini. Gudang dan king. Sianang. Masa gabing gudang hujagal. Gak ada yang gitu-gitu. Ya. Itu sebabnya di gereja Betel pun kan kita nggak biasakan. Totok ripe, sarupa, pencarian, naro pacariannya sebulan 50 juta, 500 ribu. Dia do kebenaran. Pacarian ni sia 5 juta, pacarian ni si B 500 ribu do. Ale bolong di gereja totok ripe. Maka kita kan nggak buat itu. Karena itu bukan Alkitabiah. Berikan sesuai dengan imanmu. Sesuai dengan berkat yang kau terima dari Tuhan. Kalau kau merasa dirimu diberkati, keluargamu diberkati, berikan. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka kita harus jaga itu. Pelihara itu. Maka jangan sampai ada di antara kita yang dingin terhadap saudara seiman. Mulai bangun sekarang. Amin. Kesehatian yang erat, jaga. Sekali lagi, setan itu berupaya memecah belah. Setan itu bekerja. Bagaimana supaya rumah tangga ini terpecah belah. Lalu mudahlah diperbudak. Dijajah. Bagaimana supaya anggota gereja ini terpecah belah. Supaya mudah dijajah setan. Ya, antara jemaat dan gembala, pelayan dengan gembala, kita pecah belah kata setan. Siapa bagi-bagi yang mau partitai, kata setan. Jago do merjengitas yan. Nah contoh, di sodang adong nasongon. Amin. Ya.
Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita jaga kesehatan. Di rumah tangga pun. Dan ingat, orang yang sehati akan Tuhan berkati. Di situ ada kebahagiaan, ada sukacita dan damai sejahtera. Ada kerajaan surga turun tengah-tengah keluarga yang sehati. Dan ingat, berkat-berkat jasmani pun akan mengalir kepada orang yang sehati. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari tundukkan hatimu Bapak Ibu. Lihat pada Tuhan Yesus. Mengasihi kita. Dan firman Tuhan yang luar biasa hari ini. Memberkati kita sekalian. Bagi saya firman Tuhan ini sangat luar biasa. Mengingatkan kita. Bagaimana kita bersikap Bapak Ibu. Mari sejenak renungkan sembari kita menutup mata. Bagaimana kasih kita kepada keluarga kita. Bagaimana kasih kita kepada saudara seiman di gereja kita. Bagaimana hubungan yang masih hangatkah hubungan kita sekeluarga. Atau terasa dingin hubunganmu dengan keluargamu. Jangan biarkan dingin, apalagi hancur. Hubungan dengan saudara seiman kita masih hangatkah? Atau sudah terasa dingin? Sudah mulai ada pembiaran di hati kita, udahlah urusan dialah itu. Lalu kita mulai apatis, tidak peduli lagi sama saudara kita seiman yang lain. Yang kedua, bagaimanakah kita dalam memberi hormat, saling mendahului hormat kepada orang lain. Ibu-ibu jangan sampai abaikan. Hormati suamimu, hargai suamimu. Bapak-bapak hargai istrimu. Anak-anak hormati orang tuamu. Kasih sejati menghargai orang lain. Lebih tinggi dari diri sendiri. Dan menganggap orang lain lebih utama. Jemaat, hargai jemaat yang lain. Buktikan bahwa engkau berisi. Engkau menunduk. Engkau tidak banyak cakap, tapi engkau banyak berbuat. Sikap hormat mencerminkan kerendahan hati dan kedewasaan rohani. Dan yang ketiga, jaga kesehatan yang erat di rumah tangga kita. Jangan sampai iblis memecah belah rumah tangga kita. Hubungan kita suami istri, hubungan kita dengan anak-anak. Hubungan anak-anak dengan orang tua. Hubungan kita di gereja ini. Jangan sampai ada yang terpecah. Kita harus sehati. Kasih persaudaraan dalam kesehatian dan kesatuan hati. Mari kita jaga Bapak Ibu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Mari kita jaga. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku. Memulakan aku mau sepertimu, mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segala jalanku.
Bapak Ibu, Tuhan ingatkan saya poin yang ketiga tadi, kesehatian yang erat. Ini tidak sekadar Tuhan ingatkan, tapi mari kita praktekkan. Kemajuan gereja ketika ada kesehatian di sana. Kemajuan keluarga ketika ada kesehatian di sana. Saya minta baik yang singer boleh turun, khusus pemusik aja yang ada di altar ini bersama saya. Pemuda tolong bergabung dengan pemuda, ibu-ibu dengan ibu-ibu. Tuhan ingatkan saya, bapak-bapak dengan bapak-bapak. Kita mau lihat terobosan terjadi. Mari kumpul, bergerak dari tempat masing-masing. Pemuda ada di depan sini, saya bilang di depan sini, yang tidak ada kursi, bergandengan tangan. Lalu ibu-ibu ambil tempat, bapak-bapak ada sebelah sini, bapak-bapak. Mohon bapak-bapak yang lain bergerak. Kita mau tidak hanya mendengar firman ini, tapi benar-benar kita bangun kesehatian. Silakan ibu-ibu, silakan pemuda. Ya, yang di altar turun saja ke bawah. Ayo, cari pemuda. Bilang sama-sama kita harus sehati. Kita harus sehati. Kita harus saling menghormati. Kita harus saling menghargai. Kita harus membangun hubungan yang hangat. Lihat pemuda kita begitu banyak di gereja. Orala masyikira. Silakan. Ya, dilebarkan lagi pemuda. Silakan. Silakan. Haleluya. Silakan. Haleluya. Silakan, masih agak rapat sedikit lagi anak-anakku, biar yang lain kuat ya. Ini semua sudah berapa banyak ini. Jangan sampai ada di belakang, jangan sampai ada di belakang. Yesus sempurnakan dalam segala jalanku, memulangkan aku mau sepertimu. Ayo semua suasana doa, suasana doa. Dan segenap jalanku, sebelum kita berdoa, sembari kita bergandengan tangan, ikuti kata-kata saya, semua mengikutinya. Tuhan Yesus, lewat kebenaran firman-Mu yang kami dengarkan hari ini, kami diajarkan untuk memiliki hubungan yang hangat satu dengan yang lainnya. Kami diajarkan supaya kami memiliki sikap penuh hormat, bahkan menghargai orang lain. Kami diajarkan untuk memiliki kesehatian yang erat mulai dari sekarang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus,
Kami saling mendoakan satu dengan yang lain. Bilang Tuhan, kami harus sehati. Kami harus sehati Tuhan. Kesehatian yang erat ada pada kami Tuhan. Kami harus saling menghormati. Kami saling menghargai. Walau kami berbeda Tuhan, kami harus memiliki hubungan yang hangat. Ampuni kami kalau selama ini kami cuek satu dengan yang lain. Kami kurang peduli satu dengan yang lain. Mari doakan diri katamu. Jamaah semua, jamaah semua, jamaah, jamaah, jamaah. Jamaah, siap kami Tuhan. Jamaah, siap kami Tuhan. Kami satu di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari bergandengan tangan. Angkat tinggi-tinggi tangan kita sembari bergandengan tangan. Pengurapanmu turun atas semua jemaatmu di tempat. Pemuda remaja akan bergerak bersama. Terima kasih kehadiran mereka Bapak semua. Luar biasa Tuhan. Kehadiran WBI atau ibu-ibu, mereka bergerak bersama Tuhan. Akan ada terobosan-terobosan yang baru di ibu-ibu Tuhan, di pemuda remaja, bahkan di kaum bapak Tuhan. Akan ada terobosan-terobosan baru dalam nama Tuhan Yesus. Untuk peningkatan dan kemajuan gereja, nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Bagimu syukur kami. Kami terima lawatan Tuhan hari ini, membawa kami terus mengalami kemajuan rohani. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Luar biasa pemuda di sini, ibu-ibu luar biasa, bapak-bapak luar biasa. Tepuk tangan kita bersama-sama untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Dan Tuhan memberkati.